Okay, so just before I go into the details, maybe for some of the audience here who do not know about Schneider, ya, jadi Schneider, saya mungkin sedikit gambaran tentang Schneider. Kami sudah berada di Indonesia 52 tahun, ya, dan hari ini kalau kita bicara tentang sustainability, we actually walk the talk. We have our own sustainability journey, and we are currently ranked number 1 for the most sustainable company in the world. Yeah, based on Times Magazine, by Global 100, dan many other institutions. So this is already for the second year we are given this title of the most sustainable companies in the world. Particularly di Indonesia, saya sangat bangga ya dengan kapabilitas kami di Indonesia. We are operating in Indonesia now for 52 years already. Now we have 3,300 employees. Yeah, coming from our central office as well as our factory in Batam and also in Cikarang. Ya, kalau tadi kita muter ya banyak banget ya manufacturer dari luar Indonesia. Ya, tapi kita pengen kita bisa independent economically by producing our own equipments and also selling into not only in Indonesia but also exporting outside. And we are very proud to see the capability of Schneider factory in Indonesia, both in Cikarang and in Batam. Yeah. Di Cikarang sendiri, we have a smart factory. Yeah, it's a smart factory. Why we call it smart factory? Because it's all automated. Ya, kami punya banyak sekali automation solutions, so we are using it for our own operations. Kami using solar panel, so we are calling ourselves as a green factory. Yeah, we are producing MV panels as well as LV panels as you can see here, dan kita mengekspor ya, bukan hanya untuk mensupport memberikan support untuk local needs, tapi we also actually doing the export. 52% of our Cikarang factory production is exported outside Indonesia, and we are very very proud about this. Ya, kami sangat berharap dengan banyaknya regulasi dari pemerintah yang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dengan adanya investment dari Schneider di sini kami bisa terus berkembang, ya, producing more for local and for outside Indonesia, including the people. Okay, the next one. Okay, saya langsung masuk saja. Ya, jadi untuk sustainability is gonna be the first point. Basically untuk sustainability 3 area ya yang perlu kita perhatikan, baik dari sisi energy, water, dan juga waste. These are the most impactful 3 elements. Energy definitely because tadi sempat disampaikan ya sama Pak Henry ya, di mana emisi ya yang dikeluarkan dari data center itu is actually impacting us globally ya, in terms of the gas and everything is 2 until 3% of global energy ya, is consumed by data center. Water ya, kita udah tahu kalau sekarang dengan adanya AI ya, dulu kita mungkin doing air solution ya untuk cooling, tapi sekarang kita banyak pakai water ya. Water kenapa lebih dingin ya, kita pakai liquid cooling because it's no longer sufficient ya. Jadi it's a lot of water is being consumed also for the data center operations. And the last one is waste. Why? Because every time we build a data center, definitely ya tadi disebut ya, berapa kalau misalnya data center 50 megawatt itu adalah 12 lapangan bola ya tadi ya dari ID Pro ya, itu besar sekali. Jadi when we actually build the data center, the building will have a lot of waste, and that is also going to impact on sustainability. Yeah, so these are the 3 key areas of impact. Yeah, so I'm gonna talk more about how we are able to prevent of this data center to not, to actually contribute to sustainability efforts. Yang pertama adalah design optimization. Sebuah data center pasti memiliki desain ya, dengan gedung yang begitu luar biasa dibangun secara teknologi harus capable untuk mensecure data. There is an optimized design that every operator can implement. Ya, kemudian kita bisa mengimprove dari sisi IT utilization, efficiency operations, reducing distribution losses. Kalau saya di sini teman-teman baik saya memang harus PLN. Ya, kenapa? PLN yang paling tahu kapan data center mau buka, siapa aja yang planning mau buka. Jadi saya mesti berteman sama Pak Henry, sering-sering ketemu Pak Henry, Pak siapa yang mau buka gitu ya. Nah, and because ya dengan itu kan mereka pasti akan mengapply kuota untuk listrik yang
center ya. Dan betapa menyedihkannya kalau sudah apply terus nggak dipakai ya Pak. Atau kadang-kadang it's just wasted gitu ya. Dengan semua equipment yang ada tapi utilization load capacity-nya tidak terpakai. Itu seringkali terjadi. Ya, kemudian efficient cooling. Ya, efficient cooling. How are we going to make cooling more efficient? Karena itu yang mengkonsum paling banyak power di sebuah data center ya. Kemudian reducing greenhouse gases of course ya. At the end of the day we want it to be a green data center like tadi Bapak juga sempat sampaikannya dari Prof Eko. Nah, ini adalah electrical architecture yang seringkali dipakai ya oleh sebuah data center. Nah, dari sini sebenarnya ini semuanya valid ya, semuanya bisa mulai berubah ya. Dari mulai mungkin dulu kita cuma mau berhemat secara capex, tapi sekarang kita mau berhemat secara opex ya. Jadi kalau mau berhemat secara OPEX mungkin jadinya CAPEX-nya akan lebih banyak investment. Tapi secara OPEX akan jauh lebih efisien. Dan data center itu nggak bolak-balik bangun dihancurin, nggak kayak gitu. Ya, data center itu kita bangun bisa dipakai mungkin sampai puluhan tahun. Ya, so in order for them to be efficient, they should consider of how they can use the most optimized design supaya menghemat secara OPEX. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya ketika kita melihat bahwa operasional UPS loading ya atau operasional transformer loadingnya itu adalah semakin tinggi, tentunya akan lebih baik buat data center tersebut to be more efficient. So ya seperti ini ya, jadi 83% ya itu terpakai ya dari sisi kapasitas powernya, tidak ada yang waste. The least waste is actually the better and the more efficient of the data center design. Oke, nah dari Schneider sendiri ya kita juga memberikan solusi-solusi efisien ya dari kita punya solution ya product solution, for example UPS ya. Ini adalah produk-produk yang sangat-sangat sering pasti ada di data center. Nah mungkin nggak ada ya, semua data center pasti punya UPS karena kita pengen data centernya itu selalu running ya 24/7. So UPS is a very crucial to have in a data center facility. 97% efficient ya. Reducing power chain ya dengan low carbon footprint, dengan juga compact design ya, semakin sedikit semakin kecil data center itu ya also is more efficient for the data center itself ya. Kemudian kita bisa lihat juga berikutnya dari lithium ion battery ya. Dengan lithium ion battery ya kita bisa memastikan bahwa secara long term is going to be more efficient. Kenapa? Karena secara waste ya untuk baterai-baterai VRLA for example is going to be requiring a lot of maintenance ya. Lithium ion battery ini is lesser maintenance ya, akan lebih efisien dari sisi long termnya ya. Kemudian kita punya transformer kita ya, this is our hero offer 99% efficient ya, mengurangi power chain losses dan mengimprove PUE. Dan yang terakhir ini saya sangat bangga because ini buatan Indonesia ya, dibuat di Cikarang ya. We are very proud with this SF6 free solution ya, airset range kita untuk RMU dari MV kita ya. Jadi very proud with this solution. And the next one is cooling ya. Jadi cooling fan wall unit kita ya, kita proven that we can actually run under the lowest kilowatt untuk pengoperasional cooling ya. Dengan ini akan bisa menghemat listrik up to 40% ya compared to a conventional fan wall unit atau fan wall solution dari non Schneider solution ya. Kemudian kita juga punya liquid cooling ya itu. Jadi cooling optimized software ini cuma Schneider yang punya dengan 20 tahun pengalaman ya, berbasis AI. Untuk bisa mengatur setiap temperatur di cooling equipment untuk memastikan di setiap data hall cooling temperaturnya disesuaikan sesuai dengan load yang ada di data hall tersebut. Jadi tidak akan ada di dalam satu data hall itu ya kondisi terlalu dingin atau kurang dingin, dan semuanya automated ya. So it's a really good solution dan my favorite solution actually. Oke, berikutnya ya jadi ini ya beberapa typical system losses ya, yang paling banyak impactnya itu adalah MV ya, kemudian UPS ya, dan berikutnya adalah PDU ya. Jadi ini seperti ini. Nah dengan apa yang kita bisa provide dari Schneider, maka 3 item yang paling penting ini ya itu bisa kita counter ya untuk melakukan penghematan dan mencapai PUE yang diharapkan oleh sebuah data center.
Ya, kemudian yang berikutnya secure dan smart operations ya. Kita memberikan solusi yang dulunya mungkin reaktif ya. Kalau terjadi sesuatu baru gedebak-gedebuk gitu ya. Udah nggak zaman ya pakai gitu ya. Tadi Pak Tony juga bilang ya, di PLN tuh udah robust ya. Pakai automation, kalau ada apa-apa tuh kita udah tahu duluan ya. Di data center lebih-lebih lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang kan kalau misalnya WhatsApp tiba-tiba nggak jalan ya. Atau kemarin kita pernah punya kasus Microsoft Azure ya mati ya. Waduh, itu di bandara heboh ya, nggak bisa jalan, apa-apa nggak bisa jalan. Nah, itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu ya. Itu tidak boleh terjadi di sebuah data center operator. Jangankan yang milik sendiri ya, yang kolo lebih parah lagi, orang bayar di situ. Bapak Ibu kalau nginep di hotel terus di hotelnya ada gangguan pasti nggak nyaman. Ya mirip kayak gitu ya, simple awamnya aja. Ya, jadi we need to make sure reactive to preventive ya, bahkan to predictive is even more modern ya, lebih ke depan lagi, bukan cuma preventif tapi prediktif. Nah, itu semuanya bisa kita gunakan solusi-solusi dari Schneider yang namanya EcoStruxure ya, baik itu dari IT maupun power. Oke. Nah, what's wonderful about Schneider also we have end-to-end solution for data center. Apapun itu ya, kita udah kayak supermarketnya data center, mau beli apapun itu Schneider punya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau hari gini Bapak Ibu di dalam data center ada banyak equipment, alangkah baiknya jika semuanya itu dalam satu brand, sehingga kalau ada apa-apa Bapak Ibu tinggal teleponnya juga satu orang aja. Ya, tinggal Schneider semua diberesin sama Schneider. Ntar bingung-bingung ya, oh yang ini kemarin belinya sama ini, si ini sama ini sama ini. Nah, ya itu akan menyebabkan apa? Downtime. Apalagi beli yang bukan dari Indonesia Bapak Ibu ya, jangan ya, lebih susah lagi Bapak Ibu ya. Mau telepon kemana, orang Cinanya belum nyampe sini gitu misalnya, atau dari mana, dari negara mana, mungkin belum keburu nyampe sini gitu. Kalau di sini ya Indonesia ya, we are able to support you 24/7. Okay? It's very important for data center, tidak boleh ada downtime. Ya, itu paling penting. Okay? Ya, seperti ini ya. Jadi ini semua critical equipment kita bisa di-connect ya menggunakan EcoStruxure, sehingga memastikan bahwa apapun yang terjadi, yang tadi ya prediktif ya, kita sudah tahu, bahkan kita sudah bersiap jika ada something wrong, kita sudah ada indikatornya di software kita. Ya, menggunakan ini ya building management system dan juga IT advisor ya. Oke, terakhir boleh Pak saya play video ya Pak. Ini contoh aja ya Pak ya. Boleh di play videonya oleh operator. Jadi ini menggunakan sampel dari El Salvador ya, salah satu data center yang dibangun di sana. It will be open to the public, and we will have different services such as co-location, private cloud, and public cloud. Ini hyperscale ya. Data centers are high consumers of power. Schneider helped us to make our design more energy efficient and cost efficient. The building is going to be LEED certified. It'll be 100% powered by renewable energy. And we are using building management system software, so we maintain the sustainability along the operation of the data center. Semua KPI sustainability-nya bisa di-measure. Part of us in terms of sustainability, so that's one of our major goals, to leave a better world. Maksudnya kalau saya punya data center sekarang, dapetin duitnya gimana? Oke. Ya, kalau kami kan sebenarnya kan equipment supplier ya Pak ya. Jadi mungkin yang bisa menjawab secara accurate is the operator ya. Kenapa istilahnya bangun data center itu kan mahal ya, pasti mahal. Ya kalau tadi 50 megawatt 12 lapangan bola ya, kebayang ya betapa mahalnya. Terus generate money-nya dari mana gitu kan? Ya basically it's in a very simple way, it's like a hotel ya. It's like a hotel for the data. Ya, yang penghuninya itu bukan orang ya, penghuninya kan data ya. Dan they're selling that facility, the security, everything gitu kan, is to the customer who have that big data ya, to put somewhere. And the closer the data with the customer is actually the better. Jadi kalau zaman dulu datanya di Amerika gitu ya, orangnya di mana gitu kan? Karena kan kita sign up to that application ya, Prof tadi bilang kan, kita kan voluntarily loh ya.
sign up WhatsApp, ya kan, sign up apapun itu gitu, dan itu servernya mungkin nggak ada di sini gitu kan, servernya adanya di USA gitu kan. Nah sekarang karena latensi, maka semakin dekat, semakin bagus karena AI, ya AI juga. Ketika kita, ini siapa yang pada suka bikin foto-foto recently ya, yang ada apa namanya, cuman ketik gitu kan di ChatGPT, bikin foto saya jadi kartun lucu gitu, bla 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 ya. Sekarang kan banyak ya, terus jadi profile picture. Nah itu tuh mengenerate berapa ratus kali kecepatan dibandingkan dengan zaman dahulu kala ya, ketika mungkin masih konvensional. Dengan AI, those things can happen. Nah kecepatan itulah yang dicari oleh orang, ya kan. Orang kita semua sekarang nggak sabaran ya. Sekarang kalau ada yang goyang-goyang kakinya nggak sabaran, cepetan keluar dong. Ya kita semua nggak sabaran, pengennya cepet. Itu karena AI, ya, karena kita terbiasa. Nah, kalau mau cepat harus deket sama si pengguna. Makanya sekarang kita punya banyak opportunity di Indonesia, ya, karena populasi kita sangat besar, which is we have to be proud, and we should not let anyone put our data outside Indonesia, ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita pengennya itu semua gigantic ya, internet giant itu yang bawa taruh datanya di sini dong. Bayar ke operator data center yang ada di Indonesia, jangan ke negara lain. Ya, so that's how they make money. Ya, per setiap kilo byte-nya berapa, ya kilowatt-nya berapa gitu, itu ada charges-nya. And it's a huge, of course, data. Ya, and then the capacity times how many dollar, ya, then that's how they make money. Ya, and again with the thanks to PLN yang memberikan tarif listrik yang sangat affordable dibandingkan dengan negara lain, saya lihat malah lebih murah daripada Tiongkok tadi ya Bapak. Iya, dan India. So why do we have to let the, this giant internet is going somewhere else gitu loh? Ya kan Pak? Makasih loh Pak. Mungkin ditambah insentifnya buat di Batam. Biar makin banyak. Sorry, thank you.